dengan senyuman, itu kita sedang melayani. Yang ketiga, diutus untuk memenangkan dunia. Jadi jangan berhenti di dalam gereja, pergilah membawa kasih dan Injil Kristus. Mama Timika Kota terus gas, programnya bagus sekali semua, dan itu menjadi hal yang selalu saya contohkan kepada kami di Amusa. Ya, terus kembangkan apa program-program yang menjangkau yang lebih luas, bukan hanya suku kita, tetapi orang di luar dari lingkungan kita. Karena itu mama-mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi perkawan yang hanya sibuk mengisi kalender kegiatan gerejawi, tetapi jadilah perkawan yang mengisi kerajaan Allah dengan jiwa-jiwa. Amin. Jangan hanya bertumbuh ke dalam, tetapi bertumbuhlah keluar. Bertumbuhlah dalam Kristus, bersatu dalam kasih. Kita bergerak dalam pelayanan dan pergi memenangkan dunia bagi Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan suatu pujian sebelum saya pimpin kita di dalam doa. Mama-mama ambil waktu sejenak. Kita berdoa bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar. Mungkin kita dapati hati kita, saya belum sempurna seperti khotbah itu tadi Tuhan. Saya masih terbatas di dalam emosi, dalam kesabaran. Tutur kata saya masih belum sempurna kepada suami, anak-anak, rekan kerja, sahabat. Saya hanya masih mementingkan diri sendiri. Apa yang ada pada saya Tuhan, kadang saya hanya untuk kebutuhan kami tidak memikirkan orang lain. Tapi hari ini Tuhan berbicara dalam bagi kita. Kita harus menjangkau jiwa. Perkawan ada bukan hanya untuk memenuhi semua program-program kerja yang sudah disusun pada setiap periode. Kita perkawan ada untuk memenuhi surga dengan jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian, bagaikan pujian. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Silakan salah satu mama membaca Matius 8 ayat 1. Karena itu pergilah kepada semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, puji Tuhan. Tema kita seperti yang diberikan oleh Departemen Perempuan, yaitu perkawan Gereja Kemah Injil Indonesia, bertumbuh bersama memenangkan dunia. Perkawan GKII bertumbuh bersama memenangkan dunia. Dan tentunya subtema pagi hari ini saya membuat yaitu bertumbuh di dalam Kristus, bersatu dalam kasih dan diutus untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Mama-mama yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul di dalam persekutuan perkawan GKII. Tetapi hari ini kita perlu melihat kembali untuk apa Tuhan membentuk persekutuan kaum perempuan. Apakah hanya supaya kita mempunyai jadwal pertemuan ibadah, jadwal kegiatan? Apakah hanya supaya kita berkumpul untuk menyanyi, bersaksi, makan bersama-sama, kemudian kita pulang? Tentu tidak. Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar dari yang sekarang kita buat, bahkan kita susun programnya. Bahkan dulu kita punya pendahulu merancangkan pelayanan kaum perempuan ini. Perkawan harus menjadi tempat di mana perempuan-perempuan Tuhan itu bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam karakternya. Dia saling membangun dan akhirnya menjadi saksi Kristus untuk memenangkan jiwa. Efesus 14
Di situ berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mama-mama perhatikan dua hubungan ayat ini. Efesus 4 dia berbicara tentang pertumbuhan. Matius 28 itu berbicara tentang pengutusan. Artinya begini, kita bertumbuh supaya dapat diutus. Amin. Kita dilengkapi supaya dapat melayani. Kita dibangun supaya dapat membangun orang lain. Karena itu hari ini kita akan melihat 3 kebenaran penting yang sekiranya ini akan menolong saya dan mama-mama siap diutus. Amin. Kita mau diutus? Mau semua diutus. Karena itu sesuai dengan tema perkawan gereja GPI Indonesia, bertumbuh bersama memenangkan dunia. Bagaimana yang pertama, kebenaran pertama yaitu Efesus 4 ayat 15, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi bertumbuh ke arah Kristus bukan hanya bertambah usia ikut Tuhan. Paulus menggunakan kata bertumbuh di situ, mama-mama. Jadi pertumbuhan adalah tanda hidup, tanda kehidupan. Sesuatu yang hidup pasti dia akan bertumbuh. Betul tidak mama-mama Pokemon itu? Kalau tanaman dia bertumbuh berarti oh dia berhasil berbuah dia. Tetapi kalau dia tidak ada pertumbuhan berarti gagal panen, rusak dia dari dalam. Anak kecil dia bertumbuh menjadi dewasa. Tanaman bertumbuh dia menjadi besar. Pohon yang sehat itu menghasilkan buah. Dan mama-mama itu lebih tahu dari saya tentunya yang rajin menanam. Ya di dunia pertanian kita belajar bahwa tanaman yang hidup dia pasti bertumbuh. Tetapi pertumbuhan tanaman tidak berhenti hanya pada pertumbuhan tinggi atau dia bertambah besar. Iya Pak? Kayak jagung ada yang 3 bulan kita panen. Bukan hanya berdasarkan usia. Ada pertanyaan penting. Tanaman itu bertumbuh menjadi apa? Sebuah tanaman bisa bertumbuh tinggi, tetapi belum tentu berkembang dengan baik. Betul tidak? Bisa besar, tetapi kadang tidak ada buahnya. Bisa memiliki banyak daun, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati. Disinilah kita melihat arti kedewasaan itu, mama-mama. Pertumbuhan tidak hanya tidak sama dengan kedewasaan. Seorang perempuan, seorang mama bisa bertambah usia, tetapi belum tentu bertambah kedewasaan di dalam Tuhan. Dewasa bukan hanya soal umur, mama-mama. Tidak. Dewasa berarti pikiran kita semakin matang di dalam Tuhan. Jiwa kita semakin kuat. Makanya Raja Daud mengatakan, Tuhan tambahkanlah kekuatan dalam jiwaku. Berarti dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Perkataan kita semakin bijaksana dan perbuatan kita semakin mencerminkan Kristus. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Orang yang hidup di dalam Kristus seharusnya mengalami pertumbuhan. Tetapi pertanyaannya, bertumbuh dalam apa? Bukan sekedar bertambah umur kita, mama-mama. Bukan sekedar kita bertambah lama menjadi anggota gereja, menjadi pengurus perkawan. Bukan sekedar semakin banyak kita mengetahui ayat Alkitab dan menghafalnya. Tetapi bertumbuh di sini berarti bertumbuh ke arah Kristus. Artinya semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin karakter kita menyerupai Kristus. 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa,
meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini sangat cocok ayat ini dalam bagian pertama. Jadi ada mama-mama, ada dari kita yang sudah umurnya sudah dewasa, tetapi ada juga cara berpikirnya masih kayak kanak-kanakan. Ya, sedikit-sedikit tersinggung. Adakah tidak ya? Sedikit tersinggung, marah, tidak dipuji karena pelayanannya bagus, bahkan kecewa, tidak dipakai lagi dalam pelayanan, mulai mundur. Orang pilih orang-orang itu saja, kasih tinggal, saya tidak usah, saya mundur saja. Mendengarkan perkataan orang lain langsung kita balas, melihat keberhasilan orang lain kita iri. Menjadi tua adalah proses waktu, ya. Tetapi menjadi dewasa dalam Kristus adalah proses pembentukan Tuhan. Amin. Karena itu pertanyaannya bukan berapa umur saya. Umur saya ini berapa sekarang? Tetapi pertanyaannya, seberapa besar saya itu tinggal di dalam Kristus dan saya hidup sama seperti Kristus. Mama tanam itu ternyata selagi dan seterusnya. Mama tidak lihat, ya. Mama tidak menanam hanya untuk melihat dia tumbuh, kan? Mama berharap bahwa tanaman itu dia bertumbuh, dia berkembang, dia kuat dan menghasilkan buah. Tuhan juga begitu sama kita. Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya supaya kita bertambah lama menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan ingin kehidupan kita itu menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat sedikit, berbuat sedikitnya banyak. Apa buahnya mama? Kasih, kesabaran, pengampunan, kesetiaan, kerendahan hati, penguasaan diri, buah untuk setia melayani Tuhan, buah tentang kesaksian hidup kita. Dulu kalau ada masalah dalam rumah tangga, kita mama tidak ada kita yang sempurna, kita bisa marah, ya toh. Apalagi usia masih muda, emosi kita kadang tidak stabil. Mulai masuk 20 aduh sudah tidak stabil, 30 aduh itu sudah ya pelan-pelan, masuk 40 sudah mulai agak tenang itu. Suami ngomong sedikit kita sudah sambar kayak gila. Oh dia bukan mama saja, saya juga begitu dulu, sekarang terus belajar. Jadi saya tidak hakimi mama karena saya juga begitu, saya sedang belajar. Dulu kalau ada masalah rumah tangga, saya marah Pak Trinus itu Bapak Pendeta BPDT minta maaf, ponakan yang saya sebut di atas, ya. Saya marah. Sebelah aku mau apa jadi? Karena suami saya laki-laki gunung yang sangat lembut bawaan, hatinya pun lembut, jadi tidak maaf, hanya jawabnya tinggi. Jadi saya yang nadanya tinggi, rendah. Dulu kalau ada masalah rumah tangga langsung marah. Sekarang belajar bernada bicara dengan nada yang tenang. Ya Pak, saya tidak suka begini, jadi saya marah. Dulu saya tidak suka begini, jadi jangan begitu dulu begitu. Sekarang kalau begini boleh, bersikap begini boleh, supaya saya tidak marah tuh jangan naik. Dulu kalau disakiti kita langsung membalas. Sekarang kita belajar mengampuni. Susahkah tidak mama mengampuni? Ketika kita mau berbicara tentang pengampunan, kadang ada kita yang menangis karena betapa susahnya untuk melepas sebuah pengampunan itu. Dulu kalau melihat orang lain berhasil kita merasa iri. Sekarang ketika kita melihat orang berhasil, kita mampu bersyukur dan ikut bersukacita. Dulu kita suka membicarakan kekurangan orang,
sekarang kita belajar menutupinya dengan kasih. Setiap kita yang hadir hari ini, kita tidak mungkin tidak bicara orang. Kita bicara orang. Jadi jangan munafik kita mengatakan demikian. Kita tidak bicara orang, kita bicara orang. Tetapi sekarang bagaimana ketika kita tahu kondisi orang itu, bukan berarti kita pergi ke satu menyebar. Dan akhirnya menjadi buah bibir yang tidak baik. Dulu hanya mau dilayani, tapi sekarang kita mulai bertanya, apa yang dapat saya lakukan bagi Tuhan, khususnya dalam pelayanan berkawan. Itulah yang dinamakan buah dewasa. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi pertumbuhan itu mama membutuhkan akar. Pohon yang akarnya dia dangkal atau tidak dalam, itu mudah bertumbuh. Demikian juga orang Kristen yang tidak berakar dalam firman Tuhan akan mudah